Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam laporan utama Warta Parlemen. Selama sepekan kita dikejutkan dengan adanya isu kudeta dari Partai Demokrat dan AHY. Apakah itu hanya isu atau fakta? Berikut laporan utama Warta Parlemen selengkapnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat pada Senin 1 Februari 2021. Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyebutkan ada gerakan politik yang melibatkan pejabat di lingkungan Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan muliakan, terima kasih atas kehadirannya di Taman Politik Wisma Proklamasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini. Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam konferensi pers ini karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang perkembangan isu nasional dan dinamika politik di lingkungan Partai Demokrat. Saya didampingi Bung Teguh Rifki Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan, dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nahrawi Ramli, Ketua Mahkamah Partai Demokrat. Konferensi pers ini juga disaksikan secara virtual oleh para ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di 34 provinsi secara virtual. Mereka tentu juga merepresentasi seluruh ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC di 514 kabupaten kota se-Indonesia. Baru saja bersama para ketua DPD tersebut, saya melakukan rapat pimpinan atau Commander's Call yang kami lakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini. Pada kesempatan itu, ada 3 hal pokok yang telah kami bahas dan diskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Pertama, pada awal tahun 2021 ini, masyarakat kita menghadapi serangkaian bencana, mulai dari kecelakaan pesawat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tentu menuntut kita untuk bahu-membahu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada para pimpinan daerah dan cabang serta seluruh kader Demokrat yang turun secara langsung untuk ikut memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya. Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat untuk terus melanjutkan aksi nyata di lapangan. Kedua, kondisi pandemi COVID-19 semakin mengkhawatirkan, di mana kini per hari bisa mencapai lebih dari 11 sampai dengan 12.000 kasus, dengan jumlah kasus lebih dari 1 juta secara nasional. Sementara hospital occupancy rate atau ketersediaan rumah sakit di sejumlah daerah sudah mencapai 80%. Untuk itu, kami mendorong seluruh kader dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol COVID-19, khususnya disiplin menjalankan perilaku 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saya juga meminta
kepada para kader yang saat ini menjadi kepala daerah untuk terus meningkatkan dan menjalankan kebijakan 3T, testing, tracing, dan treating secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran. Terkait situasi pandemi yang berdampak pada kondisi ekonomi sosial kita, saya juga mendorong seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat untuk terus melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat Bina UMKM di seluruh wilayah tanah air. Dan teman-teman wartawan, agenda ketiga dalam Commander's Call tadi, rapat pimpinan Partai Demokrat kali ini juga membahas hal yang cukup serius, yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut. Sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya. 10 hari yang lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan
bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang, para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut memang menyebutkan hal-hal demikian. Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini sejak 1 bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi, sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam. Awalnya kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin tidak ada satupun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun. Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, peranata hukum, serta ikhtiar politik yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral, dan etika. Tentu kami akan bersikap tegas. Namun insya Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional yang tengah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dewasa ini. Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD dan ART untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggungjawabkan. Bersama dengan itu, kami juga telah mengkonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini. Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya, dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad
dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres kelima Partai Demokrat tahun lalu yang sah. Dengan kata lain, insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta seluruh kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah tanah air. Kepada para pelapor, baik pimpinan daerah dan cabang maupun para kader lainnya, atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kepada seluruh kader Demokrat, saya instruksikan untuk merapatkan barisan dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini, serta terus bersatu dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat tanpa cobaan yang berat. Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak. Nahkoda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan muliakan, saya masih ingat di tempat ini pada tanggal 15 Februari 2017, saya memberikan pernyataan pengakuan kekalahan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Sekaligus saya sampaikan ucapan selamat kepada para pemenang. Pernyataan itu saya lakukan secara sadar untuk melatih diri berjiwa kesatria, sebagaimana yang telah ditanamkan oleh orang tua, keluarga, para pengasuh, para pembina, dan para senior. Mulai sejak kecil hingga masuk di lingkungan SMA Taruna Nusantara, Akademi Militer, dan mengabdi di jajaran TNI, bahkan hingga saya memasuki pengabdian di dunia politik. Saya masih ingat pesan terakhir dari para senior saya sebelum saya bergabung ke politik. Mereka mengatakan, Gus, kualitas seorang perwira dimanapun ia berada, baik ketika aktif di militer maupun di masa purna tugas, bukan ditentukan oleh pangkat dan jabatan, tetapi oleh karakter dan etika keperwiraan serta sifat-sifat kekesatriaannya. Saya menyadari bahwa persoalan ini merupakan ujian dan tantangan untuk lebih mendewasakan partai kami, serta membuat kami lebih kuat dan lebih besar lagi. Walaupun berat, tetapi inilah tugas mendasar yang harus kita kerjakan. Dan hari ini, saya sedang mengemban tugas itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herman Hairon menegaskan seluruh kader Partai Demokrat sepakat menyatakan kesetiaannya dalam mempertahankan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herman Hairon menegaskan seluruh kader Partai Demokrat sepakat menyatakan kesetiaannya dalam mempertahankan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Perihal isu kudeta untuk menggulingkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Herman mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tentang adanya pergerakan ini sejak sebulan lalu. Menurutnya 100% kader di seluruh tingkatan Partai Demokrat solid menyatakan kesetiaan dan kebulatan tekadnya untuk tetap bersama AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Adanya beberapa pengaduan dan kesaksian dari pengurus daerah menjadikan bukti kuat bagi Demokrat di Dewan Perwakilan Pusat untuk menyimpulkan bahwa ada pihak eksternal yang mencoba mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Herman Hairon juga mengajak para civil society agar demokrasi politik ini sehat dan kedepannya tidak terjadi hal-hal yang sama. Saya kira jangan menggeret-geret kami kepada konflik
internal, tidak ada. Itu dinamika saja. Kami biasa. Saya termasuk kader lama yang biasa ketemu dengan riak-riak yang tentu ini sebagai partai politik pasti ada dinamika yang itu bisa kami selesaikan dengan baik. Jadi tidak perlu kita dibentur-benturkan antar kader, dibentur-benturkan dengan para senior, dibentur-benturkan dengan ini dinamika saja. Tetapi yang menjadi krusial, yang menjadi urgensi pada saat ini itu adalah ada campur tangan pihak eksternal yang tentu ini juga ada sejarahnya gitu ya. Kalau melihat sejarah ke belakang, partai menjadi pecah dan segala macam, ada campur tangan itu. Oleh karenanya, ini adalah sistem pertahanan Partai Demokrat. Kami mengajak ini, ada peristiwa-peristiwa yang tentu kami harus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Partai Demokrat. Kami juga mengajak kepada para social society untuk juga turut ini supaya demokrasi kita tentu sehat ke depan. Karena apa? Kami khawatir bahwa ke depan juga akan terjadi hal-hal yang sama. Oleh karenanya, saya kira perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kami solid, seluruh pengurus DPP, seluruh pimpinan DPD, seluruh pimpinan DPC sudah menyatakan kesetiaan, kebulatan tekad untuk tetap bersama dengan Mas AHY sebagai pimpinan Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan adanya aliran dana tidak terbatas yang diberikan ke beberapa DPC Partai Demokrat. Aliran dana tersebut diduga sebagai bentuk suap dalam upaya untuk melakukan kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono. Isu kudeta yang dilakukan oleh pihak eksternal kepada Partai Demokrat baru-baru ini diketahui melibatkan adanya aliran pendanaan dari pihak eksternal partai. Sejumlah aliran dana yang diberikan antara lain ditujukan kepada pihak internal partai sebagai bentuk dukungan dalam pergantian paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herman Hairon mengatakan dalam 1 minggu terakhir dana pembiayaan tersebut sudah disebar ke beberapa Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat. Herman menyebutkan diperkirakan uang yang diberikan kepada masing-masing DPC bernilai 100 juta rupiah per DPC. Meski begitu, politisi Partai Demokrat ini mengatakan tidak semua wilayah DPC mendapatkan aliran dana eksternal tersebut, melainkan hanya beberapa DPC saja. Untuk saat ini, Partai Demokrat sedang mendalami informasi mengenai hal itu dan sedang dalam pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat. Ya, pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai. Dalam 1-2 minggu ini akan bekerja, kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil, dan bahkan ini perlu dicatat, ada pembiayaan ataupun ada uang yang cukup besar, disebutkan unlimited untuk membiayai ini. Dari internal partai, dari kader yang aktif? Ya, saya tidak menyebutkan itu. Ini berdasarkan kesaksian para saksi yang bertemu langsung dengan pihak eksternal itu. Oh, dari eksternal. Dan langsung ketemu ya. Itu di tanggal 27 Januari itu ya? Malam itu? Salah satunya. Oke. Tapi nanti bukti-buktinya akan di-blok ke publik juga sih? Ya, saya kira nanti kalau sudah betul-betul di ini, dan kami menunggu konfirmasi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Saan Mustafa menanggapi permasalahan isu kudeta Partai Demokrat. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut adanya gerakan yang ingin mengambil alih posisi Ketua Umum partainya secara paksa dan diduga melibatkan pejabat penting pemerintahan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Saan Mustafa menanggapi permasalahan isu kudeta Partai Demokrat. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi Ketua Umum partainya secara paksa yang diduga melibatkan pejabat penting pemerintahan. Saan meminta kepada pihak Partai Demokrat untuk terbuka mengenai adanya nama yang diduga terlibat dalam masalah itu. Dirinya mengatakan istana tidak berkepentingan dengan urusan internal partai politik yang ada, sehingga tidak mungkin istana melakukan intervensi terhadap partai politik tertentu.
Politisi Partai Nasdem ini juga mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan karena dukungan terhadap Jokowi sudah mayoritas dari partai dan parlemen, sehingga tidak membutuhkan dukungan dari partai lain. Dirinya meminta kepada Partai Demokrat untuk lebih transparan tentang hal ini, agar tidak menimbulkan spekulasi yang liar dan tidak saling tuduh. Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa Istana tidak berkepentingan terkait dengan urusan internal parpol, apalagi terkait dengan internal parpol Partai Demokrat ya. Jadi Istana tidak punya kepentingan apapun dan Istana selalu menghargai dan selalu menghormati internal partai masing-masing. Jadi tidak mungkin Istana melakukan intervensi terhadap parpol-parpol tertentu, apalagi misalnya Partai Demokrat. Yang kedua, Istana juga nggak perlu juga gitu. Kenapa? Karena dukungan terhadap Pak Jokowi kan udah mayoritas. Mayoritas di partai, mayoritas di parlemen. 6 partai mendukung Pak Jokowi dan saya rasa udah kuat. Pemerintahan Pak Jokowi udah kuat sehingga tidak membutuhkan dukungan dari partai yang lain. Apalagi misalnya dengan melakukan upaya untuk pengambil alihan. Jadi menurut saya nggak ada kepentingannya. Nah, terkait dengan itu perlu juga supaya ini tidak menjadi spekulasi di publik, menjadi spekulasi yang liar. Partai Demokrat perlu secara transparan itu membuka kepada publik siapa saja yang dianggap oleh Partai Demokrat kader-kadernya yang melakukan konsolidasi. Kan kalau ada pihak eksternalnya siapa, sebutkan saja kan gitu kan, supaya sekali lagi ini tidak menjadi spekulasi yang liar, biar ini terang benderang. Yang kedua juga jangan sampai nanti Partai Demokrat dituduh lagi playing victim. Jadi jangan sampai dia menempatkan seakan-akan jadi korban, pada dasarnya tidak ada yang mengorbankan dia kan gitu loh, tidak ada yang melakukan gangguan terhadap partai gitu kan. Nah, ini penting. Jadi menurut saya itu Nasdem sendiri mendorong Mas Ahaye untuk buka-bukaan gitu. Oh iya, kita buka-bukaan karena menuduh pihak luar. Nasdem sendiri tidak tahu dinamika yang ada kan, tapi sesama kolega partai kan, kita juga ingin semua partai solid lah kan. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulay menanggapi isu adanya kudeta untuk mengganti posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Saleh mengatakan hal itu kurang bijak dilakukan bagi pihak manapun yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaunan Daulay, menanggapi isu mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang menyebut adanya kudeta yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menggantikan posisi dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saleh mengaku dirinya merasa terkejut dengan kabar tersebut dan mengatakan hal itu kurang bijak dilakukan bagi pihak manapun yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik. Politisi Partai PAN itu menegaskan jika memang benar adanya pihak dari luar Partai Demokrat yang mencoba mengambil alih kepemimpinan, maka tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan mekanisme perpolitikan. Saleh juga menyampaikan masalah kudeta kepemimpinan partai politik ini harus diselesaikan secara terbuka dan transparan, sehingga diharapkan tidak ada keterkaitannya dengan pihak istana maupun Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Saleh berharap Presiden untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak menjadi kegaduhan yang membuat negara terpecah belah, sementara saat ini negara sedang berjuang melindungi masyarakat dari virus COVID-19. Saya jujur saja merasa terkejut ya dengan pemberitaan di media yang menyebutkan bahwa ada pihak-pihak di luar Partai Demokrat yang mencoba katakanlah mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Nah, menurut saya jika itu benar, tentu itu sesuatu yang kurang bijak ya dan tidak baik ya, karena di Indonesia ini ada mekanisme, ada ruang demokrasi yang terbuka luas bagi siapapun untuk berpartisipasi di dunia politik. Jadi setiap warga negara itu kan dijamin hak politiknya. Nah, kalau ada orang yang ingin jadi ketua umum partai politik,
mengambil alih kekuasaan di partai politik, silakan masuk ke partai politiknya, masuk dari dalam, ikuti semua proses dan mekanisme yang ada di dalam, kemudian ikut mewarnai, ya, ajak orang lain untuk memilih dia, dan akhirnya nanti bisa terpilih jadi ketua umum partai. Dan itu berlaku bagi semua partai politik. Tapi kalau misalnya ada cara-cara yang saya tidak tahu bagaimana cara yang mau dibuat, ya seperti yang disampaikan, itu saya kira kurang arif. Dan karena itulah maka saya meminta masalah ini dibuka dengan terbuka saja, lebar, transparan. Saya tidak mau juga kalau ada kata-kata istana di situ, kan nggak enak sama Presiden Jokowi. Jangan-jangan Presiden Jokowi nggak tahu menahu, tapi tiba-tiba ada istana. Kalau istana itu yang berkantor di situ kan presiden, ya kan nggak baik banget ya. Jadi kita minta pada presiden, ya walaupun nanti presiden nggak bicara, tapi dia memerintahkan pada seluruh orang yang ada di istana untuk menyelesaikan masalah ini. Presiden pasti punya cara lah ya untuk menyelesaikannya. Dan saya minta ini tidak usah terlalu diperbesar lagi gitu ya, karena ini kan juga bikin gaduh aja ya. Kita tidak mau konsentrasi kita terganggu dengan kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Sementara kita sekarang sedang berjuang sekali lagi dalam melindungi masyarakat kita agar cepat terhindar dari COVID-19. Menteri Sekretaris Negara Pratikno tanggapi surat Agus Harimurti Yudhoyono perihal Partai Demokrat. Pratikno mengatakan istana tidak perlu menjawab surat dari Demokrat karena hal itu merupakan permasalahan dinamika partai dan sudah diatur dalam ADART. Iya benar, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat, jadi kami sudah menerima surat itu. Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam ADART. Jadi itu aja, terima kasih. Demikian laporan Warta Parlemen Indonesia Globe selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe dan website kami di www.indonesiaglobe.co. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.